Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Adiansyah dengan ujung NIM 036 dari Teknik Elektro angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan UAS DKP saya. Aplikasi yang saya ingin ciptakan mengenai kesehatan, lebih tepatnya berobat atau konsultasi secara online. Nama aplikasinya adalah Medline, yaitu Online Medical Consultation. Mengapa ingin diciptakan? Yang pertama, aplikasi konsultasi online memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna di berbagai lokasi. Orang tidak perlu berpindah tempat untuk bertemu dengan konsultan atau ahli yang dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan. Yang kedua, konsultasi online memungkinkan orang untuk mendapatkan bantuan atau saran kapanpun mereka membutuhkannya. Ini sangat menguntungkan bagi individu yang memiliki jadwal yang padat atau tinggal di daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut? Yang pertama, orang yang berada di lokasi terpencil atau sulit diakses. Yang kedua, orang dengan keterbatasan fisik atau mobilitas. Yang ketiga, mereka yang membutuhkan konsultasi ringan tanpa pemeriksaan fisik secara mendalam. Yang keempat, individu dengan jadwal padat atau tinggal di daerah terpencil. Yang kelima, individu yang memerlukan layanan selama pandemi atau wabah penyakit untuk mengurangi risiko penularan. Ruang lingkup pengguna aplikasi konsultasi secara online sangatlah luas dan melibatkan berbagai bidang. Beberapa ruang lingkup pengguna tersebut meliputi yang pertama kesehatan umum, konsultasi medis umum untuk diagnosis dan perawatan penyakit ringan, serta konsultasi dengan dokter umum atau spesialis tanpa perlu pergi ke klinik ataupun rumah sakit. Yang kedua, kesehatan mental. Konseling psikologis atau psikiater untuk masalah kesehatan mental, serta terapi online untuk penanganan stres, kecemasan, depresi, dan masalah psikologis lainnya. Yang ketiga, kesehatan anak dan keluarga. Konsultasi dokter anak untuk pemantauan tumbuh kembang anak, sumber informasi dan dukungan bagi orang tua yang baru memiliki anak. Yang keempat, spesialis medis. Konsultasi dengan dokter spesialis seperti kardiolog, dermatolog, ahli bedah, dan lainnya. Serta penilaian awal kondisi kronis atau kompleks melalui konsultasi online. Yang kelima, gaya hidup dan kesehatan mencegah. Konsultasi gizi dan diet untuk manajemen berat badan atau kondisi kesehatan tertentu, serta pelatihan kebugaran dan program olahraga yang dapat diakses secara online. Yang keenam, penyuluhan kesehatan. Sumber informasi kesehatan dan penyuluhan, serta konsultasi untuk mendapatkan saran tentang gaya hidup sehat. Ketika dalam kondisi apa aplikasi ini digunakan? Aplikasi ini digunakan pada penyakit ringan untuk mendapatkan saran atau resep obat untuk penyakit ringan seperti flu, pilek, atau batuk. Yang kedua, kesehatan mental untuk konsultasi dan terapi psikologis terkait kecemasan, depresi, atau stres. Yang ketiga, pemantauan penyakit kronis bagi penderita penyakit kronis untuk pemantauan dan penyesuaian perawatan. Yang keempat, kesehatan anak dan keluarga untuk konsultasi dokter anak, pemantauan pertumbuhan anak atau pertolongan pertama ringan. Yang kelima, kesehatan reproduksi untuk konsultasi perencanaan keluarga, masalah kesehatan reproduksi atau dukungan kehamilan. Yang keenam, pertolongan pertama dan kesehatan darurat ringan untuk mendapatkan panduan pertolongan pertama ataupun saran medis ringan. Yang ketujuh, kesehatan mata dan gigi untuk konsultasi masalah kesehatan mata atau gigi yang tidak darurat. Yang kedelapan, konsultasi prenatal atau postnatal untuk pemantauan dan pertanyaan seputar kehamilan atau dukungan pasca melahirkan. Yang kesembilan, konsultasi nutrisi dan gaya hidup untuk perencanaan diet, program olahraga, atau saran gaya hidup sehat. Yang ke-10, pandemi atau wabah penyakit selama situasi darurat kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko penularan. Bagaimana pengguna tersebut menggunakan aplikasinya? Yang pertama yaitu dimulai dalam pembelian layanan. Pengguna dapat memilih jenis layanan yang dibutuhkan seperti konsultasi medis umum, kesehatan mental, nutrisi, atau spesialis lainnya. Yang kedua, jadwal konsultasi. Pengguna dapat memilih waktu yang sesuai untuk konsultasi dengan dokter ataupun profesional kesehatan. Yang ketiga, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui platform aplikasi sesuai dengan tarif layanan yang dipilih. Yang keempat, melakukan konsultasi. Mengakses sesi konsultasi, melakukan obrolan teks, panggilan suara, atau video call dengan dokter ataupun profesional kesehatan. Yang kelima, diskusi dan evaluasi. Berdiskusi tentang gejala atau pertanyaan seputar kesehatan dan menerima evaluasi atau saran dari dokter. Yang selanjutnya, resep atau rujukan. Jika diperlukan, dokter dapat memberikan resep obat atau merujuk pasien untuk pemeriksaan lebih lanjut, follow up, dan pemantauan.
Jika diperlukan, melakukan tindak lanjut atau pemantauan kondisi kesehatan secara berkala melalui aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan melihatkan logo dan user interface dari aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah logo yang saya buat, Medline Online Medical Consultation. Nah, di sini adalah user interface. Di sini ada fitur artikel. Di sini ada fitur chat atau konsultasi secara online. Di sini ada fitur konsultasi langsung atau buat janji kepada dokter. Nah, yang terakhir adalah medshop. Ini adalah toko obat di aplikasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.